Ya, mungkin saya menambahkan sedikit apa yang disampaikan oleh Ibu Dewisi. Jadi financial planner itu pada dasarnya adalah suatu proses. Ya, kalau kita bicara proses itu tidak bisa dilakukan secara instan. Jadi kita ingin mencapai tujuan-tujuan keuangan kita untuk jangka waktu 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun sampai 10 tahun, kita butuhkan suatu proses. Nah, proses itulah yang kita manage secara keuangan yang secara integrasi dan terencana. Nah, caranya, bicara integrasi dan terencana itulah yang diharapkan adanya konsultasi-konsultasi, baik itu secara individu maupun secara kekeluargaan, itu yang akan nanti mencapai apa yang kita inginkan. Misalnya dalam suatu keluarga ingin anaknya sekolah di luar negeri. Jadi mulai saat ini kita merencanakan apa yang harus dilakukan, ya, bagaimana cara merencanakan untuk mencapai itu. Kita harus investasi kemana untuk mencapai itu. Jadi harus direncanakan sedini mungkin. Semakin cepat kita merencanakan itu, semakin kecil investasi yang harus kita siapkan untuk anak-anak kita berpendidikan yang lebih bagus. Jadi yang harus diperhatikan adalah targetnya apa yang mau dicapai, begitu ya Pak? Nah, jadi kalau kita ingin membuat suatu perencanaan secara terintegrasi dan terencana, yang pertama perlu kita perhatikan adalah cash flow, ya, cash flow rumah tangga kita atau cash flow individu kita. Nah, dengan memperhatikan cash flow, ini mungkin ibu-ibu di rumah juga sadar atau tidak sadar, itu setiap bulan pasti sudah cash flow, sudah ya? melakukan itu. Iya. Nah, tapi apakah sudah terencana atau belum? Iya. Ya, jadi misalnya tanggal 25 suaminya gajian, itu kan pasti dalam otaknya sudah berpikir itu kan, sudah di mindset. Nanti saya dapat gajian 10 juta, terus saya akan bayar uang sekolah anak, buat makan berapa, buat beli baju berapa. Sudah ada pos-posnya ya Pak ya? Itu secara tidak sadar kita sudah membangun suatu cash flow. Cash flow itu kan aliran uang, baik itu uang masuk maupun uang keluar. Nah, jadi itu yang diatur. Nah, bagaimana nanti agar tujuan-tujuan kita itu betul-betul tercapai? Makanya harus disusun secara historis, secara prioritas, begitu ya. Nah, jadi apa-apa yang perlu kita keluarkan, kemudian cukup tidak cukupnya itu akan kelihatan. Disitulah kita bisa memanage yang untuk ke depannya. Jadi kalau cash flow kita saja sudah negatif, artinya kita untuk melangkah ke langkah berikutnya itu akan sulit. Ya. Nah, tapi kalau cash flow kita positif, banyak tujuan-tujuan yang harus bisa kita capai seharusnya. Itu yang pertama ya Pak ya. Kemudian lalu berikutnya setelah kita lihat cash flow-nya, jadi kita lihat dulu Bu cash flow-nya tuh. Maka nanti kita juga habis ini kalau ada yang mau diskusi sama kita bisa lihat kondisi keuangannya sehat atau tidak. Ya, bisa nanti sudah ini kita diskusi ya. Berkaitan berkaitan dengan yang barusan disampaikan oleh Mbak Dewsi bahwa kami menyediakan hadiah untuk moms atau ibu-ibu atau bahkan mungkin ayah, bapak-bapak yang ada di sekitar kita yang ingin mengajukan pertanyaan kepada kedua narasumber kita. Jangan ragu-ragu, kami sediakan beberapa cindera mata yang mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kami persilakan. Saya lanjutin lagi yang kedua, tadi kan setelah cash flow-nya udah bagus, positif dulu ya Bu cash flow-nya, baru bisa kita lanjutkan. Positif itu artinya ada sisanya gitu? Ada sisa, jadi jangan sampai negatif. Kalau negatif kita perbaiki dulu. Apa sih yang harus dikeluarin, pos-pos yang harus dikurangin? Itu kan berarti harus keluarganya harus sepakat dulu. Misalnya yang tadinya suka ngopi ke mana XXO mungkin ya, terus diturunin yang lebih rendah, yang suka ngopi mungkin. Yang mungkin merokok mereknya apa, ya diturunin mereknya apa. Itu misalnya salah satu poin. Supaya ada selisihnya ya, ada sisanya sehingga positif ya. Positif. Lalu kedua, baru bentuk lunasi hutang konsumtif. Maksudnya apa tuh? Lunasi hutang konsumtif, contohnya kartu kredit, ya. Hutang konsumtif harus lunas dulu, baru kita mau ngomongin tujuan hidup. Itu kedua. Lalu ketiga, bentuk dana darurat. Dana darurat ini adalah buat jaga-jaga. Dana darurat itu sekitar 6-9 kali gaji. Dan dia harus ada di rekening yang liquid. Jadi di tabungan atau deposito, mungkin di beberapa hal bisa di LM, tapi kayaknya kurang dianjurkan ya Pak ya, di LM. Ya di deposito atau di tabungan, itu dana darurat. Apabila terjadi sesuatu, dana itu bisa diambil. Berapa hitungannya tuh Pak? 6-9 kali gaji. 6-9 kali gaji. Jadi kita harus kumpulkan gitu ya, siapkan itu ya. Pada dasarnya untuk pembentukan dana darurat itu tergantung ya. Misal pribadi masih single,
Kalau masih single, mungkin dia kebutuhan dana daruratnya cukup 3 bulan gaji. Ya, tapi kalau sudah berkeluarga atau sudah kebutuhannya lebih besar ya. Karena tujuan hidupnya yang masih single lebih dikit. Tapi banyak juga orang yang tujuan hidupnya masih single ya Bu. Ya. Tujuan hidupnya subhanallah dia sudah banyak. Ya. Mungkin kalau masih single saat ini cuma buat bisa beli mobil atau bisa nikah. Yang paling gampang bisa nikah deh. Untuk membentuk keluarga. Tujuan hidupnya cuma satu Iya. gitu ya. Mungkin buat nyenengin hidupnya. Tapi ada orang yang masih single, dia sudah tahu tujuan hidupnya apa Ya, aja. lebih terencana. Jadi lebih terencana. Makanya itu tergantung karakter juga. Baik. Nah, jadi mungkin untuk yang masih single saat ini, apabila lebih tahu tentang masalah perencanaan keuangan, itu akan lebih baik karena investasi dari umur sedini mungkin itu akan kecil investasi untuk mencapai tujuan-tujuan yang akan datang. Jadi misalnya saya sekarang umurnya 40 tahun, mau investasi umur 55 tahun pada saat pensiun, itu pasti nilai yang saya investasikan harus lebih tinggi Ya. dibandingkan dengan yang Karena sekarang. peruntukannya untuk sekian Iya, tahun karena kemudian. jangka waktunya menjadi pendek. Beda kalau jangka waktunya menjadi panjang, mungkin nilainya akan, ya kalau sekarang tidak berasa, mungkin 100-200 ribu. Tapi kalau sudah berusia 40-50, itu mungkin sampai 1 juta, 2 juta. Jadi perbandingannya bisa 1:10. 1:10. Yang berikutnya urutannya ya Bu ya, skala cash flow, lalu lunasi utang konsumtif, ketiga bentuk dana darurat, yang berikutnya miliki proteksi. Ya, ini ngomongin proteksi, ngomongin asuransi, tapi kita tidak menyebutkan asuransi. Usahakan kita kasih masukan asuransinya yang terpisah antara asuransi jiwa dan asuransi investasi. Ya, kita independen loh, tidak terikat pada sebuah asuransi apapun. Tapi itu diusahakan harus punya, terutama bapak. Dan bagi yang single fighter itu usahakan asuransi di ibu. Silakan cari berbagai produk investasi, produk asuransi. Ya, asuransi itu sebetulnya sangat menarik ya, karena orang terkadang salah memutuskan untuk mengambil asuransi apa yang dia perlukan. Yang sebetulnya dia nggak perlu. Nah, seperti seorang individu ya, yang masih single, ya dia nggak perlu mengambil asuransi jiwa. Tapi karena mungkin temannya atau saudaranya ditawarkan, mau nggak mau dia ikut. Seperti itu. Nah, tapi kalau yang sudah berkeluarga, misalnya seorang ayah itu mempunyai penghasilan, mempunyai istri, mempunyai anak 2 atau 3, itu hukumnya wajib mengambil asuransi jiwa. Karena kenapa? Kita nggak tahu umur kita berapa tahun lagi. Jadi saat ini kita harus mulai proteksi sampai dengan umur berapa kira-kira kita mendapatkan penghasilan. Nah, pada saat itu kita perhitungkan. Makanya kalau mengambil asuransi itu dia perlu diperhatikan uang pertanggungannya, kemudian manfaat yang kita terima itu harus diperhatikan. Jadi jangan kita memilih asuransi karena yang menawarkan itu adalah rekan kita, yang menawarkan itu adalah tetangga kita atau kerabat kita, itu salah. Ya, karena kita harus tahu apa isi dari asuransi dan apa manfaat buat kita. Manfaatnya. Sesuai kebutuhan nggak sih sebenarnya dengan si klien tersebut. Oke, yang berikutnya itu kita harus tahu tujuan investasi kita. Itu perlu Bu. Mau investasi jangka pendek, jangka panjang, atau jangka menengah. Nah, kalau jangka pendek, naruhnya di mana? Jangka menengah sebaiknya di mana produknya? Jangka panjang seharusnya di mana? Kita harus cari tahu. Kalau jangka pendek tujuannya untuk bayar sekolah anak nanti mungkin SD, SMP. Berarti kita harus mengatur produknya seperti apa. Itu kita harus pelajari. Dan yang terakhir, kita harus buat perencanaan keuangan keluarga. Nah, di sini yang pada dasarnya kenapa butuh financial planner. Bisa sih semua orang melakukannya, tapi memang harus mengumpulkan banyak informasi. Kadang-kadang orang nggak mau ribet ya, makanya membutuhkan jasa pihak-pihak lain. Ya, jadi saya memperjelas untuk yang masalah pahami investasi ya. Jadi baik itu tujuan maupun jangka waktunya, ini kita juga perlu memahami. Karena apa? Karena semakin jangka waktu itu berbeda, semakin berbeda juga hasil yang akan kita dapatkan pada saat periode tertentu itu. Misalnya untuk jangka pendek, akhirnya dari 1 sampai 2 tahun, kita harus masuk ke investasi yang seperti apa. Nah, kemudian kalau untuk jangka waktu antara 2 sampai 3 tahun atau 4 tahun, kita juga mengambil investasi seperti apa. Nah, itu juga perlu kita pelajari, perlu kita pahami. Dan untuk investasi yang jangka panjang, itu adalah jangka waktunya di atas 5 tahun. Ya, karena masing-masing produk investasi itu akan memberikan return yang berbeda. Nah, seperti misalnya untuk jangka pendek saat ini mungkin sedang berkembang
yang namanya investasi reksadana. Ya, dari reksadana yang kita ambil adalah reksadana yang sifatnya jangka pendek. Nah, kemudian kalau untuk jangka panjang itu kita ambil reksadana saham karena perkembangannya, returnnya itu akan menjauhi lebih dari produk-produk misalnya deposito atau tabungan. Jadi tujuan kita untuk jangka panjang itu akan tercapai kalau kita memilih investasi itu tepat, yang sesuai kebutuhan kita ya. Ya, baik. Tujuan semua itu berkaitan dengan karakter kan klien ya Bu. Yang pertama usianya, ya dari klien kita harus lihat usianya, lalu kondisi keuangannya, ya. Terus tujuan hidup yang dipenuhi, maunya jangka waktunya seperti apa, ya. Terus yang paling penting adalah profil resiko. Apa tuh yang dimaksud? Profil resiko. Jadi ini tipe keluarga ini tipe yang pengambil resiko, high risk atau low risk. Perlu kita perhatikan. Jadi nanti kalau dia hanya yang low risk, oh berarti produk yang resikonya tidak. Mungkin mohon dijelaskan yang low risk itu yang seperti apa? Nanti ada banyak produk kan dulu nanti produk. Ya, jadi begini. Untuk yang profil risiko itu memang tergantung individu ini berbeda-beda. Ya. Ada yang berani ngambil risiko, ada yang tidak berani ngambil risiko, ada yang jaga titik aman aja. Agar uangnya tidak hilang pada saat diinvestasikan, ya kan? Tapi pada dasarnya semua investasi itu pasti ada risiko. Pasti ada risiko. Ya. Nah, cuma bagaimana kita memanage risiko tersebut? Ya. Nah, misalnya untuk jangka pendek, risikonya memang tidak terlalu tinggi, ya. Jadi misalnya kita masukkan salah satu produk, deposito. Ya. Deposito itu risikonya kecil, tapi returnnya juga kecil. Ikuti. Atau obligasi itu juga sama, itu produk investasi dan risikonya juga itu tidak terlalu tinggi. Berbeda dengan kita investasi di saham. Di saham itu risikonya memang tinggi, tapi returnnya juga akan tinggi. Jadi pada saat ini kita, misal tahun 2014 kita investasi di saham, mungkin 5 tahun lagi itu tergantung kalau perusahaannya berkembang, otomatis return yang kita terima itu bisa sampai 20-30%. Jadi tergantung dengan individu masing-masing seberapa jauh dia berani pilihannya yang mana ya. Jadi ketika kita konsultasi kan sebentar. Kita jadi kalau misalnya suami istri ya dua-duanya hadir. Gitu. Karena kan dia merencanakan tujuan hidup. Kemana kita bisa menemui financial planner seperti Bapak dan Ibu? Bertebaran ya. Bertebaran ya Pak ya? Sebetulnya saat ini sudah banyak ya potensial. Sudah banyak sebenarnya. Baik itu secara individu maupun dia sudah ada di suatu corporate gitu ya. Seperti itu. Jadi sudah banyak berkembang. Kalau pengalaman Bapak dan Ibu sendiri, apakah masyarakat kita sudah lebih berkembang menggunakan jasa